Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan menjawab satu pertanyaan gitu ya, yang muncul dalam sesi sharing kemarin gitu. Pertanyaannya adalah, Kak, kenapa sih kok kita itu ngadepin narsisis, kita itu selalu merasa nggak pernah cukup, kurang terus. Itu tuh kenapa? Dan narsisis tuh gimana caranya kok bisa bikin orang sampai jadi kayak gitu ya, pertanyaannya itu. Jadi korban narsisis itu akan dirundung dengan perasaan Anda tidak pernah cukup dan tidak akan pernah cukup. Itu udah kayak ngeliang di sini gitu ya. Seberapa baik hal yang Anda lakukan pun nggak akan pernah cukup, nggak akan pernah dihargai gitu ya. Kayak virus yang melekat seperti tato permanen di dalam jiwa gitu ya. Jadi kayak kita udah merasa nggak pernah cukup. Nah, hal ini tuh sangat fenomena ini kemarin yang sharing itu hubungannya anak dan orang tua gitu ya. Jadi terutama kalau orang tua narsisis itu, anak scapegoat ini akan terus merasa nggak pernah cukup gitu ya. Bertumbuh kembang dalam lingkungan orang tua narsisis itu berat banget, atau juga dalam lingkungan pasangan narsisis pasti bisa merasakan hal ini walaupun penerapannya berbeda gitu ya. Kalau terhadap orang tua sih lebih lama, lebih besar efeknya, lebih ngerusak mental health gitu ya. Nah, langsung aja kita jawab. Nah, video ini akan dibagi menjadi dua part. Yang part pertama nomor 1-5, yang part kedua nomor 6-10. Dan ini adalah part 1. Pastiin kalian nonton sampai yang ke part 2, karena yang nomor 10 adalah grand final dari jawaban pertanyaan ini gitu ya. Nomor 1. Nah, karena mereka memberikan stimulan yang sering dilakukan oleh narsisis gitu ya, stimulan yang agak-agak evil gitu, yaitu simpel lah, mereka selalu membanding-bandingkan suplainya dengan orang lain. Kalau kalian punya pasangan narsisis, kalian juga dibanding-bandingin sama TTM-nya, sama selingkuhannya, sama mantannya. Kalau kalian memiliki orang tua narsisis, kalian dibanding-bandingin dengan anaknya temennya, dengan siblings atau antar saudara gitu ya. Bisa menyindir atau langsung yang merujuk sesuai dengan kepentingannya gitu ya. Sehingga kalau kita membandingkan sesuatu itu harusnya dilakukan untuk kepentingan positif, tapi kalau ini dilakukan perbandingan tidak objektif dan tidak secara positif gitu ya. Nah, siapa nih teman-teman yang kemarin sharing familiar dengan kata-kata ya, itu loh anaknya teman mama, wih jago banget, bisa sampai go internasional, bisa buka cabang di mana-mana. Kamu nggak pengen jadi kayak dia? Kamu kok kayaknya jualan gini-gini aja ya. Nah, yang pertama. Yang kedua, ya ampun, ini anak cewek atau cowok sih penampilan kok kayak gitu banget. Itu loh Mila, anak temennya mama, tadi tuh ketemu, wih cantik banget. Kamu penampilan kayak gini, gimana kamu mau dapet pacar? Kemudian contoh lagi, ini anak ya udah di sekolah tinggi-tinggi, gimana IPK cuma 3? Itu lihat kakak kamu ya, IPK 3,5 aja udah susah loh cari kerja zaman sekarang. Kamu IPK 3, mau kerja apa kamu? Mau jadi apa kamu kayak gini? Ya, kalimat-kalimat seperti itu ya, yang membanding-bandingkan, menjatuhkan, anak diadu satu sama lain secara langsung atau tidak langsung, dimasukkan di dalam zona pertandingan yang bahkan mereka nggak ngerti. Kayak ada toxic situation gitu ya, dengan rule bahwa scapegoat nggak akan bisa unggul dari yang namanya golden child ya. Itu perlu digarisbawahi. Kamu nggak akan lebih dari kakakmu. Kamu tuh apaan sih, nurun orang tua cuman jelek-jeleknya doang. Nah, ketika scapegoat posisinya itu selalu seperti itu akan drifting mentalnya ke bawah sampai dewasa gitu ya. Itu kayak evil voice, suara jahat untuk menjatuhkan mental gitu ya. Anak dari orang tua narsisis ini sering banget merasa kayak yang kemarin beberapa kali sharing ya,
aku tuh salah apa sih kak, aku tuh nggak tahu, bahkan aku nggak ngelakuin apapun yang salah, aku tetap salah. Melakukan sesuatu salah, tidak melakukan sesuatu juga salah. Kayak aku tuh kayak punya beban ekspektasi yang sangat berat. Bahkan aku nggak ngerti ini tuh maksudnya gimana, dan aku nggak pernah minta ini. Ya memang benar, siapa sih orang yang minta dilahirin di dalam menjadi posisi scapegoat gitu ya. Kemudian yang nomor 2, karena narsisis hanya memperhatikan atau peduli kalian ketika itu menguntungkan mereka atau ketika sesuai agenda mereka gitu ya. Kalau pas mereka butuh sesuatu, kayak misalkan antar pasangan atau antar keluarga gitu ya, lagi perlu apa ya, perlu pizza, perlu liburan, perlu mie ayam, coffee maker, ngajar penjualan, jadi supir, jaga toko, ngurusin anak, ngambil barang, ke pasar, masak, bersih-bersih, dan sebagainya. Terus kalian kalau misalkan udah melakukan semua itu, apakah membuat udah cukup? Oh ya tentu enggak gitu ya. Akan ada selalu aftermath, kayak kok pizzanya kejunya sedikit, kok kopinya kurang gula, kok gelasnya salah, kok namanya nggak pakai yang itu, kok penjualannya kurang, kok nyetirnya kekencengan, ngebut-ngebut, ugal-ugalan, kok urus anaknya nggak becus, kok ke pasar belanjanya boros, kok masaknya nggak enak, kok bersih-bersihnya nggak teliti, nggak beres, kok setrikanya nggak lulus, dan sebagainya. Ya, walaupun diucapkan atau enggak, tapi simple, kayak ada mantra, kamu nggak cukup, semua yang lu lakuin tuh nggak cukup, kayak gitu ya. Ada top down relationship, hubungan atasan dan bawahan yang mirip kayak di perusahaan lah ya. Padahal kita posisinya apa? Istri, suami, atau anak, bukan pernah jadi bawahan gitu ya. Kemudian yang nomor 3, kenapa kok kita merasa nggak pernah cukup? Simple, karena mereka bilang kamu nggak pernah cukup. They tell you are not enough. Itu sama aja kalimatnya, gua bisa melakukan tuh lebih baik dari lu gitu ya. Dulu aku lebih begini, dulu aku nggak begini, dulu papa mama tuh lebih bisa ngelakuin itu daripada kamu. Dulu mama aja sekali tampil di panggung gitu ya, mama nyanyi dibayar 50 juta. Lah ini masa kamu lebih muda, udah dimodalin, bajunya lebih bagus, sekarang zaman udah maju, studio udah lebih bagus, masa kamu nyanyi cuma dibayar 2,5 juta? Nah, kalimat-kalimat seperti itu yang menghambat perkembangan anak ya. Dulu papa masih muda, renang tuh juara SEA Games gitu ya, kamu sih kebanyakan makan micin jadi sakit-sakitan. Padahal nggak semua anak pengen jadi perenang juara SEA Games juga gitu kan. Mereka lack of empathy. Jadi memang kondisi zaman dulu sama kondisi hari ini bisa berbeda. Tapi yang lebih mirisnya, anak ini kemudian bilang sama saya, ya gimana ya kak, dulu mama nyanyi uangnya 50 juta buat mama, ini aku nyanyi ngumpulin uang 22,5 juta aja, uangnya juga buat mama, terus aku minta uang jajan sama mama. Nah itulah fenomena-fenomena yang terjadi di dalam siklus narsisistik gitu ya. Kalau kita memang mau mengkritik, mengkomplain sama orang, boleh nggak? Boleh banget gitu ya, tapi sebaiknya ya katakan dulu hal positifnya lah, sedikit banyak. Jangan hanya komplain terus 24 jam dan tidak pernah membuat orang lain merasa dihargai. Jadi kata kuncinya adalah tidak pernah merasa dihargai. Kalau orang yang sudah tidak pernah merasa dihargai, ya itu akan masuk di dalam zona narsisistik yang tidak akan membuat orang itu menjadi lebih baik atau berkembang gitu ya. Jadi mungkin back to backnya katakan kembali pada diri kita, apakah kita juga udah melakukan porsi kita dengan benar gitu ya. Kemudian yang nomor 4, karena adanya manipulasi gitu ya. Kenapa kok bisa membuat kita selalu nggak pernah cukup? Karena muncul kata-kata, nggak ada yang mencintai kamu kayak aku. Semua mantan-mantan kamu itu nggak ada yang sayang sama aku kayak aku. Kamu tuh udah beruntung bisa sama aku. Kamu tuh beruntung aku kasih waktu. Kamu tuh beruntung bisa jadi pasangan aku, gitu ya. Kamu tuh lihat siapa tuh yang udah ngajarin kamu nyanyi, siapa yang udah nemenin kamu les, siapa yang ngajarin kamu
waktu masih kecil, siapa yang beliin kamu baju bagus, siapa yang beliin kamu mikrofon mahal, siapa yang bikinin kamu studio. Narsisis itu sama aja kayak mengangkat dirinya, tapi secara tidak langsung bersamaan menjatuhkan mental kalian. Nah, inilah yang disebut karena ada manipulasi gitu ya. Bahasa gampangnya gampang, pernah nggak kalian merasa dipeluk sambil dijambak gitu ya? Nah, itu yang nomor 4. Makanya kalian merasa nggak pernah cukup. Kemudian yang nomor 5, karena gaslight yang sangat kental, yaitu kita merasa yang sakit mental, kita yang depresi, kita yang bingung. Untuk apa kita dilahirkan? Kalau bisa memilih, aku tuh milih nggak mau dilahirin loh kak. Ini tuh bener-bener kayak situasinya, buat apa aku ada di sini? Nah, miris banget kalau dengerin kalimat-kalimat seperti itu ya. Karena apa? Efek satu, nggak pernah merasa dihargai dan selalu kurang gitu ya. Dan di set up untuk kayak jadi puppet gitu ya, boneka tangan gitu ya. Jadi identitas anak ini blur gitu ya. Jadi ini teman-teman dari part 1 ya, bagaimana, kenapa kok kita merasa nggak pernah cukup, karena ada perilaku membanding-bandingkan, karena hanya peduli dengan agendanya, karena mereka bilang kayak gitu ke kalian, baik langsung atau nggak langsung, karena adanya manipulasi, dan nomor 5, gaslight. Lanjut langsung ke part kedua. See you!